Horas, salam sejahtera bagi Amang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga bagi anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita mengawali tugas-tugas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita awali dengan doa kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini hari Senin 24 November 2025 tertulis pada Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Dalam keseharian kita, banyak hal atau penjelasan yang bersifat abstrak memang acap harus diikuti dengan evidence atau bukti yang dapat meyakinkan orang yang sedang mendengar ataupun menerima pesan dari kita misalnya. Pernyataan saja sering tidak cukup. Orang yang menerima pesan masih acap kali belum dapat meyakini ucapan kita itu. Tentu karena banyak alasan dan logika yang boleh dipahami. Sebab pesan yang ditangkap salah bisa juga berakibat buruk bagi orang yang menerima pesan itu. Karena itu tak sedikit orang yang terlahir dengan pola pikir yang kritis, rasional, dan ilmiah. Biasanya tidak mudah meyakini suatu pernyataan atau pesan bila belum jelas dapat meyakinkannya. Thomas, seorang murid Yesus, dengan lantang memperlihatkan sikap tak dapat menerima pemberitahuan bahwa Yesus sudah bangkit. Ia dengan mantap menyampaikan sikapnya, bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Dan lanjutan narasi ini berakhir dengan perjumpaan Thomas dengan Yesus. Dan setelah menyaksikan sendiri, Thomas akhirnya percaya. Berbahagialah orang yang percaya meski tidak melihat. Bukti ketaatan dan kesungguhan adalah percaya dengan tidak ragu-ragu. Yesus tidak sedang merendahkan logika dan rasio manusia. Bahkan Tuhan memberikan akal budi bagi manusia untuk dipakai bagi kebaikan hidupnya. Persoalan sesungguhnya adalah apa yang sudah diajarkan, dipesankan dan dilihat dalam masa pelayanan Yesus ternyata belum cukup mantap dihayati dan diimani dengan sungguh-sungguh. Semoga pengalaman Thomas memberi arti percaya di dalam Tuhan meskipun kita belum dan tidak melihat. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya mari menjalani hidup dengan iman. Sesuatu yang menjadi prinsip hakiki dalam hidup kita. Karena kita diajar untuk percaya dan pasti kita akan mendapatkan jawaban yang indah pada waktunya. Itulah kebahagiaan kita orang percaya. Sebab waktu akan menjadi sarana pembelajaran iman yang makin memantapkan kesungguhan kita kepada Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita yang sedang membangun rencana, membangun kerinduan, menantikan pertolongan Tuhan, sandarkanlah itu pada iman percayamu kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh menaati dan setia, yakinilah kebahagiaanmu tidak akan pernah hilang jauh daripadamu. Sebab apapun hasil jawabanmu, kita meyakini bahwa Tuhan akan menyatakan itu dalam kehidupanmu sesuai dengan perkenaan Tuhan yang begitu baik. Karena itu kejarlah kebahagiaan dalam Tuhan dengan percaya secara bersungguh-sungguh. Meskipun hal itu tidak selalu terlihat, namun dapat kita rasakan dalam mata iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur firman-Mu menguatkan, meneguhkan hati kami. Di tengah-tengah segala penantian, di tengah-tengah segala rencana, di tengah-tengah segala impian kami selalu bersandar kepada Tuhan. Hidup dalam iman, dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kami.
Biarlah dengan firman-Mu ini kami boleh mengawali, melakukan tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Sertai kami Tuhan, supaya kami selalu berjalan bersama dengan Engkau. Meskipun ada cobaan, ujian, kesulitan, kami percaya dengan iman kepadamu, kami akan mendapatkan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan segala rahmat dan kebaikan-Mu, kami dapat mengerjakan seluruh pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.